Bab 31, Masalah dari Guru. Meskipun dia tidak menyukai Guning, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa gadis yang sangat mencintainya tiba-tiba mengabaikannya. Qin Zheng adalah anak yang egois. Dia senang dikagumi, dan dia bangga karena dirinya populer. Saat Guning masuk ke ruang kelas, Xiao Feifei memandangnya dengan tidak ramah. Sejujurnya, Guning sangat muak. Yu Mixi segera bertanya pada Guning saat dia duduk, "Guning, bagaimana kabarnya?" "Baiklah," jawab Guning. Kelas pertama adalah kelas bahasa Inggris. Guru itu tiba-tiba menemukan kesalahan pada Guning. Guning tahu gurunya sengaja melakukannya karena suatu alasan. Dikatakan bahwa guru bahasa Inggris mereka, Chen Ming, adalah paman Chen Xiao. Chen Xiao pasti menyuruh Chen Ming untuk memilih Guning. "Guning, terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris," kata Chen Ming. Guning terkenal karena bahasa Inggrisnya buruk. Chen Ming sengaja meminta untuk menerjemahkan seluruh paragraf. Bahkan siswa dengan tingkat bahasa Inggris tertinggi di kelasnya pun tidak akan mampu melakukan hal itu. Jika seseorang dapat menerjemahkan 2/3-nya, dia sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi, semua orang tahu Chen Ming sengaja mencari-cari kesalahan Guning. Meski tidak mengetahui motivasinya, Xiao Feifei dan teman-temannya senang melihatnya. Namun, Guning berdiri dengan tenang dan percaya diri. Sebuah paragraf bahasa Inggris asli keluar dari mulut Guning, yang mengejutkan semua orang. Apalagi Chen Ming, yang merupakan guru bahasa Inggris, tidak dapat melakukan hal yang sama. Guning sebelumnya buruk dalam bahasa Inggris, tapi sekarang, Guning berbeda. Bahasa Inggris adalah bahasa keduanya karena dia telah menerima pelatihan di luar negeri pada inkarnasi terakhirnya. Di negara asing selama 10 tahun, cukup adil jika dia bisa berbicara bahasa Inggris asli. Jika Anda tidak melihat wajahnya, Anda akan mengira dia adalah penutur asli bahasa Inggris. Setelah terkejut, Xiao Feifei dan teman-temannya menjadi sangat kesal karena iri dan cemburu. Mengapa? Kenapa bahasa Inggris Guning menjadi begitu bagus? Chen Ming memasang wajah tidak senang. Dia sekarang merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia bermaksud memilih Guning dan tetap sopan pada saat yang sama. Meskipun dia tidak senang, dia harus mengakui bahwa Guning telah melakukan pekerjaan dengan lebih baik darinya. Jadi, dia membatalkan rencana setelah itu untuk menyelamatkan mukanya. Setelah kelas selesai, Yu Mixi memandang Guning dengan penuh kekaguman dan kegembiraan. "Guning, saya tidak menyangka bahasa Inggris Anda begitu bagus. Aku bisa mengajarimu jika kamu mau," kata Guning. "Tentu saja, tolong." Yu Mixi sangat senang, karena bahasa Inggrisnya juga buruk. Terus, gadis malang tetaplah gadis malang, tidak peduli seberapa bagus bahasa Inggrisnya. Xiao Feifei tidak tahan Guning menang lagi. Di matanya, gadis malang tidak akan pernah bisa mengubah nasibnya. Tepat sekali, Yang Yulu dan Wukinya setuju. Mereka sudah terlalu lama bersama Xiao Feifei sehingga mereka tidak bisa memahami diri mereka sendiri dengan jelas. Guning tidak peduli sama sekali, sementara Yu Mixi merasa diserang. Saat Chen Ming kembali ke kantornya, dia mengirim pesan ke Chen Xiao yang mengatakan bahasa Inggris Guning terlalu bagus untuk dipahami. Chen Xiao menerima pesan itu. Merasa jengkel dan kecewa, tapi Chen Ming dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan berhasil, jadi dia harus menyerah. Kelas sore berlalu dengan cepat. Sebelum Guning dan Yu Mixi meninggalkan kelas mereka, MUK sudah berdiri di luar menunggu mereka, bersamaan dengan diskusi berisik dari banyak gadis. "Wow, dia MUK dari kelas 1. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk seorang gadis di kelas kita? Dia akan menjadi siapa? Aku cemburu. Tepat sekali, kuharap dia ada di sini untukku. Dalam mimpimu. Kamu jelas bukan tipenya." Meskipun MUK bukan anak laki-laki paling tampan di sekolah mereka, dia cukup menonjol. Dia pandai belajar dan bermain basket, ditambah latar belakang keluarga yang baik, sehingga dia terkenal di kelas 12. "MUK, untuk siapa kamu di sini?" Guning dan Yu Mixi pergi keluar. Sementara itu, Xiao Feifei berjalan ke arah MUK dan menanyakan pertanyaannya. Xiao Feifei tampak malu-malu. Dia sekarang tidak seperti gadis sombong di hari-hari biasa. Guning langsung tahu Xiao Feifei menyukai MUK. Sayangnya, MUK tidak menyukainya. "Aku di sini untuk..." MUK tidak sombong.
Juga tidak lembut, tapi dia memperlakukan orang lain dengan sopan santun. Karena itu dia tidak mengabaikan pertanyaan Xiao Feifei. Tapi sebelum dia bisa menjawab pertanyaan itu, dia melihat Guning dan Yu Mixi keluar. Dia segera berjalan ke arah mereka dan meninggalkan Xiao Feifei sendirian. "Hei bos, Mixi, ayo makan bersama." "Bos?" Semua orang di sekitar tercengang, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka melirik MUke, lalu Guning. "Apa? Bos? Mengapa MUke memanggil Guning bos? Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi." Guning mengabaikan semua orang yang terkejut, dan pergi bersama MUke bersama Yu Mixi. Setelah Guning dan teman-temannya pergi beberapa saat, semua orang kembali sadar, dan mulai bergosip. "Apa? Apakah aku mendengarnya dengan benar? MUke menyebut Guning bosnya. Anda mendengarnya dengan benar, karena kita semua pernah mendengarnya. Tapi, ini sangat tidak nyata. Apa yang telah terjadi? Siapa tahu? Apakah MUke menyukai Guning? Meskipun Guning miskin, dia cantik. Lalu kenapa MUke memanggilnya bosnya? Mungkin itu cara percintaan mereka." Di saat yang sama, Xiao Feifei sangat kesal. Dia berteriak pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan marah. Dia sangat menyukai MUke. Mengapa anak laki-laki itu memilih Guning? Guning bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang gadis miskin, dan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Xiao Feifei. Jelas sekali, Xiao Feifei yakin MUke mengagumi Guning. Dia tidak mau menerima kenyataan itu, dan dia bertekad untuk membayar kembali Guning. Namun, siapa yang akan membayarnya masih belum jelas penjelasannya. Guning rupanya bukan orangnya. Guning tidak peduli tentang bagaimana orang mungkin bergosip. Mereka berkumpul langsung menuju lantai 2. Makanan ini juga ada di MUke. Yu Mixi merasa sedikit tidak nyaman, tapi Guning benar-benar nyaman. Qin Zheng, Zhang Yiming, Fu Mingliang, Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao semuanya adalah anak-anak kaya. Mereka semua datang ke kafetaria pribadi untuk makan. Ketika Guning dan teman-temannya tiba, kedua kelompok bertemu satu sama lain.